Kembali lagi teman-teman dengan Sobat Ngoding Pemula. Malam ini kita akan belajar tentang HTML5, yang mana HTML5 ini masih introduction ya, masih perkenalan aja. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menggunakan yang namanya HTML5. Halo Pak, selamat malam Pak. Ya, mohon maaf ini agak pilek. Halo, nggak ada suara. Ada Pak, aman Pak. Halo, halo. Halo, ada aman. Ya, aman, aman, aman. Oke. Bahas apa ini? Yang mana? Oh, ini kelas HTML5 Pak. HTML5 ya? Iya. Tapi teman-temannya masih belum datang ini. Ntar kita nunggu teman-temannya dulu ya. Oke, mana nih yang lainnya nih? Yang lainnya belum pada datang nih. Oke, ribut-ribut di grup. Ribut apa itu? Aku nggak nyimak. Pilek ini benar-benar menyiksa ya, benar-benar. Aduh, kacau. Nah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang hadir di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali layaknya seperti setiap malam sebelumnya, bahwa kita akan terus berbagi informasi tentang bagaimana cara kita membuat sebuah website dalam sebuah project, yaitu project programmer pemula. Dan nanti di sini kita akan running project ini sampai dengan bulan Desember. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang cukup sampai bulan Desember dan diberikan umur yang berkah. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pelajarannya, maka kita harus terlebih dahulu yaitu mereview pertemuan kita yang sebelumnya, di mana pertemuan kita sebelumnya tentang SQL ya, di mana SQL itu tentang apa ya terakhir itu ya, saya lupa ya. Oke, sekarang kita coba buka aja, kita akses yang namanya localhost-nya, kemudian di project NSP di latihan ke-20, latihan 20, coba kita tengok ada apa di sana, apakah sudah ada ya. Oh, web servernya udah jalan belum? Sudah ya. Oke, kita tunggu dulu reloadnya. Jadi terakhir itu kita pertemuan di SQL ya, sebelum lebaran itu. Jadi karena waktunya lebaran dan saya juga ada kegiatan ya, jadi waktu tersendat sampai dengan hari ini. Ini masih belum juga nongol, sebentar, lambat sekali ini. Nah ini ya, padahal belum masuk ternyata dia. Oke, udah mulai jalan. Udah direkam belum? Udah Pak. Ya, Nanti lupa lagi. terima kasih udah ngingetin. Waktu itu kita malam Selasa juga ya, lupa record ya di pertemuan apa itu, pertemuan HTML juga ya, link apa, list, image, dan form, lupa kita record. Oke, dan ini kita di pertemuan ke-20, yaitu kita mencoba untuk menggunakan sebuah kelas untuk mengirim data ya. Nah, jadi di sini kita gunakan yang namanya sebuah kelas untuk mengirim data kepada database. Nah, di mana kelas tersebut kita namakan apa waktu itu tuh? Bentar, ini belum aktif juga lagi. Komputer ini sangat-sangat menyebalkan. Kebanyakan aplikasi tuh. Iya, padahal aplikasi itu sedikit. Ini kita, oh iya, SQL data types ya. Nah, jadi waktu itu kita menyimpan data, di mana datanya itu ada string, ada number, ada tanggal ya. Jadi di sini
kita menggunakan metode yang namanya bukan metode ya. Di sini kita belajar tentang data types. Nah, jadi ada beberapa data yang bisa dikirim ke database hanya menggunakan sebuah tombol ini. Nanti di database itu macam-macam bentuknya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti materinya, silahkan dicek saja di YouTube channelnya Sobat Ngoding Pemula. Di sana ada di bagian playlist project diskusi programmer pemula, di bagian indeks ke-18 di playlistnya ya. Nanti di sana teman-teman bisa mempelajari di sini ya, video terakhir yang punya kita itu ada, itu namanya tentang SQL data types. Nah, di sini teman-teman silakan. Nah, bagi yang belum mengetahuinya kapan saja kita mulai atau kapan saja kita belajar, teman-teman juga bisa ngecek videonya ya, atau teman-teman bisa bergabung dengan namanya grup Telegram atau WhatsApp dengan nama Sobat Ngoding Pemula. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang HTML5. Nah, mudah-mudahan materi malam ini berjalan lancar ya. Dan seperti biasa, setelah kita review, maka kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan melakukan harapan ya, atau berharap atau meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kemudahan dalam menyerap materi. Baik teman-teman, untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Amin. Baik teman-teman, kita mulai saja materi malam ini ya. Malam ini adalah materinya tentang itu yang namanya intro, apa sih ini, nggak bisa tutup lagi. Oh ini Pak. Oke. Oh gitu. Oke, ini benar kebanyakan. Oh ini ya. Lihat ya. Wait. Oke, dan ini kita tutup. Dan ini juga kita tutup. Sekarang kita buka yang ini. Intro. Oke, intro to HTML5. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi malam ini kita akan belajar tentang introduction HTML5 ya. Atau memperkenalkan HTML5 kepada teman-teman pembelajar semua, di mana HTML5 ini adalah lanjutan daripada lanjutan daripada HTML versi sebelumnya ya. Dan malam ini masih dengan saya Hasan. Padahal sudah saya tambahkan di sini ya, nama sama ininya tadi lupa disimpan ternyata. Dan untuk kuat malam ini teman-teman jangan pernah untuk kuat malam ini adalah jangan pernah menodai rasa cinta. Oke. Buat teman-teman, kenapa saya sampaikan demikian? Karena teman-teman, cinta itu sejatinya adalah murni atau suci. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap cinta ini adalah hal atau yang berbau-bau bucin, nah itu salah. Jadi apalagi teman-teman yang memang notabene masih usia remaja. Nah ini perlu kita ketahui bahwa cinta itu penting untuk menumbuhkan apapun di dalam kita. Dengan kecintaan kita pasti bisa melakukan apapun yang belum kita bisa. Dengan kecintaan kita bisa menerima apapun yang belum bisa kita terima. Dengan kecintaan kita bisa menelan apapun yang belum kita telan. Nah jadi cinta ini keren teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa bikin cinta kecuali yang Maha Kuasa. Nah ini dia. Cinta itu sesuatu yang bisa didefinisikan tapi tidak bisa diungkapkan seperti apa ya? Seperti kayak semacam pengertiannya gitu ya. Tapi kalau secara naluri itu kita bisa merasakan, oh ini cinta ternyata gitu. Tapi teman-teman, kebanyakan cinta itu banyak yang menodai. Contohnya yang menodai cinta itu salah satunya adalah kita ya. Kita ini sering sekali menodai cinta.
Contoh salah satu menodai cintanya adalah cinta dari seorang ibu atau dari seorang ayah kepada kita yang sering sekali kita nodai, dengan salah satunya adalah berbohong, dengan salah satunya adalah menipu, ya seperti itu, kepada orang tua sendiri. Nah, jadi teman-teman, pesan saya jangan pernah nodai yang namanya rasa cinta. Gimana nih kalau semisal cinta sama sesama jenis gitu kan? Nah, sesama jenis, berbeda jenis, artinya bukan konteks ibu dan anak. Nah, itu bukan cinta ya. Selama kalian masih belum berkeluarga, atau katakanlah kalian masih sendiri atau single, itu bukan cinta ya. Itu hanya sebatas kesenangan belaka. Yang namanya cinta itu suci, tidak hadir, tidak akan hadir cinta itu kalau bukan bagi orang-orang yang sudah menikah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, cinta itu adalah datang setelah menikah. Di surat Ar-Rum ayat 21, di sana dijelaskan bahwa orang yang berumah tangga itu dipasang-pasangkan oleh Allah dengan tujuan sakinah mawadah warahmah, gitu ya. Nah, artinya jadi cinta yang kalian alami dan cinta yang kita alami terus maksudnya selama hidup, gitu kan, kecuali kalian belum berkeluarga. Nah, itu bukan cinta ya, itu bukan cinta. Ini hanya sebatas apa namanya, kesenangan ya. Jadi kalau cinta itu mutlak punyanya orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau ada teman yang bilang aku cinta kamu, itu bullshit banget ya, karena cinta itu nggak hadir semena-mena seperti itu gitu. Jadi cinta itu butuh proses yang namanya pernikahan. Oke teman-teman ya, jadi jangan pernah nodai yang namanya rasa cinta. Oke, next. Selanjutnya di HTML5 ini saya akan mengenalkan dulu history of HTML. Nah, seperti ini ya. Ada yang namanya tahun 91 HTML pertama kali dirilis, kemudian di 95 ada HTML 2.0, 97 ada HTML 3.2, dan di 99 ada HTML 4.01, dan di tahun 2000 ada XHTML 1.0, dan dari tahun 2002 sampai dengan 2009 itu ada yang namanya XHTML 2.0, dan di 2012 mulai yang namanya dikembangkan HTML5. Nah, jadi untuk sejarah yang dari 29 ke atas itu, 2009 ke atas itu sudah kita singgung di pertemuan pertama sekali tentang HTML. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita di HTML5. Tentang HTML5 ini apa saja sih yang ada HTML5 dan kenapa kita menggunakan HTML5 ya. Nanti kita lanjutkan dulu slide-nya. Oke, what is HTML5 or HTML5? Oke, kalau depannya what is berarti bacanya bukan HTML lagi ya. What is HTML5 gitu ya. Jadi HTML5 adalah versi paling terbaru dari HTML yang sudah didukung pula oleh pengembang browser. Nah, artinya teman-teman, HTML5 ini tidak semata-mata dibuat gitu kan, kemudian dibiarkan, nggak bisa. Harus juga berkomunikasi dengan pengembang browser juga. Karena bagaimanapun nanti HTML itu akan diterapkan di browser ya, begitu. Jadi kalau semisal kita nih kayak semacam bikin kepala kompor gitu kan, nah tapi kita nggak punya kompornya gitu, atau kita bikin selang untuk gas LPG, sementara kita tidak berbicara dulu atau tidak berkomunikasi atau tidak bekerjasama dengan yang punya tabung gas LPG, nah ini akan kewalahan ya. Nah, begitu juga dengan yang namanya pengembang browser. Nah, apa sih browser itu ya? Yang setiap hari kita gunakan ya, bahkan di malam ini pun kita gunakan untuk memulai kelas kita, yaitu browser yang namanya Chrome yang diproduksi oleh Google. Kemudian ada lagi namanya Mozilla Firefox ya. Kemudian ada lagi yang namanya Internet Explorer yang sekarang namanya Edge ya. Kemudian ada lagi bawaannya Apple namanya Safari. Ada lagi yang namanya Opera, ada lagi yang namanya UC, ada lagi yang namanya yang monkey itu ya, dan banyak banget kesininya browser lain hadir gitu. Tapi yang perlu diketahui adalah yang banyak digunakan oleh teman-teman yang lain itu adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer seperti itu. Oke, kemudian apalagi sih di HTML itu? Di HTML5 itu ada yang namanya penggabungan semua fitur yang dimiliki oleh HTML dan XHTML. Nah, jadi penggabungan ini maksudnya gimana? Nah, jadi ketika HTML5 hadir gitu kan, ada yang namanya HTML biasa yang 2.0 tadi, kemudian dengan yang XHTML ini bisa berjalan atau support di HTML5 tanpa teman-teman perlu mengubah susunan-susunan yang sudah dibuat seperti itu.
Kemudian terdapat juga beberapa tambahan fitur baru untuk pengembang web. Nah, tambahan-tambahan fiturnya ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian apa tujuan daripada HTML5? Gitu kan? Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya adalah mendukung semua web yang sudah ada. Kemudian dengan HTML5 tidak perlu merevisi kembali website yang sudah ada. Nah, artinya jadi kalau semacam kita bikin sebuah kerangka, kemudian katakan di Microsoft Word atau Microsoft Excel, itu kita sering menggunakan yang namanya atau ini yang paling mudah nih Corel Draw dah. Di Corel Draw 4 dengan Corel Draw 7 itu ada yang nggak support gitu kan. Nah, tipe file yang itunya. Nah, jadi kalau di HTML ini teman-teman bisa menggunakan atau selalu support gitu. Jadi dengan HTML5, HTML sebelum-sebelumnya sampai dengan XHTML-nya pun tetap support gitu. Jadi nggak perlu merevisi kembali yang namanya struktural webnya gitu. Nah, kemudian ditambah lagi mengurangi kemudian mengurangi kebutuhan pihak ketiga plugin ya seperti itu untuk menampilkan konten web. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita bahas lagi di slide berikutnya. Tapi secara garis besar seperti ini ya. Jadi ada yang namanya HTML5 ini mengurangi kebutuhan penggunaan pihak ketiga, yaitu plugin ya. Oke, nanti kita bahas dah lah seperti apa itu. Kemudian yang selanjutnya adalah improvisasi ke semantic definition, yaitu lebih kepada maksud dan tujuan ya dari elemen-elemen yang nanti akan dibuat halaman web seperti itu. Dan selanjutnya ada membuat proses render konten web menjadi lebih mandiri dan fleksibel di perangkat apa saja. Nah, dengan HTML5 ini kita bisa menggunakan yang namanya multi device atau bisa digunakan atau bisa diakses melalui handphone, laptop, kemudian desktop, tablet dan lain sebagainya. Ya, jadi di HTML5 ini HTML lebih fleksibel lagi seperti itu. Oke, lanjut. Lalu apa saja yang ada di HTML5? Nah, ini ada sebagian sintak ya yang digunakan untuk membuat elemen di HTML5 ini. Nah, yang pertama ada artikel, kemudian ada aside ya. Kemudian ada lagi yang namanya audio. Nah, ini juga nanti akan kita gunakan atau bisa digunakan ya di HTML5 ini. Kemudian ada lagi yang namanya canvas, ada data list, ada figure, ada page caption, ada footer, ada header, ada age group, ada mark, ada nav, kemudian progress, kemudian ada lagi yang namanya section, source, SVG, time, dan video. Nah, ini hanya sebagian daripada fitur yang ada di HTML5 atau elemen baru di HTML5. Nah, kalau kalian atau teman-teman pernah Ctrl U ya atau CTRL U web orang gitu. Nah, CTRL plus U punya orang. Nah, ini kita sering melihat adanya artikel seperti itu ya, adanya aside seperti itu pada website punya orang. Nah, bahkan yang section ini yang sering kali kita temukan ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengunjungi sebuah website yang berbentuk game ya. Teman-teman bakal nemuin yang namanya canvas ya. Nah, teman-teman juga mungkin pernah membuat sendiri bahkan penggunaan elemen baru yang ada di HTML5 ini bernama nav ya. Atau mungkin teman-teman yang senang dengan koleksi video, teman-teman juga mungkin pernah menggunakan yang namanya HTML5 atau elemen HTML5 yang namanya video ya. Nah, dan ini seorang web atau pengembang web ini wajib tahu bahwa HTML5 atau HTML sekarang ada versi terbaru yaitu HTML5. Nah, kita nggak tahu nih HTML apakah nanti akan menciptakan lagi HTML6 atau HTML7 atau HTML sekian ya, yang nantinya mungkin bisa mereduce yang namanya CSS, ya, bisa mereduce juga yang namanya JS gitu kan. Ada lagi yang mereduce namanya. Jadi ke depan tuh kayaknya HTML ini bakal bisa disebut dengan server side scripting seperti itu ya. Nah, tapi kita doakan saja ya supaya itu terjadi dan sehingga kita belajar cukup HTML saja untuk menguasai semuanya gitu. Jadi nggak perlu ada CSS, JS, PHP, SQL gitu kan, itu nggak perlu, cukup di HTML saja. Dan bayangkan ini akan sangat memudahkan kita dalam membuat sebuah website, baik itu statis ataupun dinamis seperti itu teman-teman ya. Tapi mungkin ini butuh proses yang lama seperti itu. Meskipun sekarang di dunia teknologi sudah mencapai 5.0 ya.
Oke, mungkin di 100.0 mungkin ya ada HTML namanya server side scripting seperti itu. Oke, next. Kemudian ada fitur apa lagi nih ya di HTML5? Nah, yang tadi kita bahas bahwa di HTML5 ini support yang namanya audio, video, dan tanpa plugin. Artinya kita tidak perlu lagi mengembed gitu kan. Kita tinggal search-nya di kodenya kita tinggal tulis audio atau video itu sudah bisa dibaca oleh HTML atau oleh browser bahwa kita akan menggunakan yang namanya audio untuk ditampilkan di konten web kita seperti itu. Kemudian juga di HTML5 ada yang namanya penambahan fitur control dan atribut pada form ya. Nah, kalau teman-teman yang sering bekerja dengan form mungkin tahu lah tambahannya seperti apa ya. Kemudian juga di HTML5 juga support juga menggunakan kanvas langsung pada webnya gitu. Sementara kan kalau dulu kita kalau mau bikin kanvas itu ribet ya. Nah, kalau sekarang di HTML5 itu udah nggak ribet, tinggal langsung bikin aja kanvasnya. Jadi nggak perlu plugin lain seperti itu ya. Kemudian di HTML5 ini juga ada yang namanya fungsi drag and drop. Jadi teman-teman yang suka dengan apa namanya web builder seperti itu, nah ini digunakan juga atau disediakan juga di HTML5 ya, namanya fungsi drag and drop atau drop and drag atau dibalik drag and drop. Apa sih drag and drop ini? Nah, contohnya nih, saya memindahkan kata kanvas ke audio ya kan. Nah, sering kita lihat. Jadi ketika kita klik, kita tahan kliknya, kita geser, jadi si kanvas ini jadi pindah ke audio gitu. Nah, itu namanya drag and drop. Bawa dan letakkan gitu kan. Oke. Nah, kemudian di HTML5 juga support yang namanya CSS3 teman-teman ya. Nah, bahkan versi terbaru dari CSS pun ini disupport di HTML ya, atau di HTML5. Oke, jadi teman-teman yang belajar di HTML5 ini sudah tidak perlu lagi takut yang namanya plugin-plugin yang lain ya. Jadi di HTML5 ini sudah cukup. Kemudian ada lebih banyak atau advanced fitur ya untuk web developer. Seperti apa? Seperti data storage seperti ini, atau aplikasi-aplikasi yang offline. Ya, seperti apa bentuknya nanti kita gali lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian ini dia kita bicara langsung tentang bagaimana sih cara kita menggunakan sebuah HTML5. Kayaknya di sini ada yang namanya dua kode yang saya buat ya. Jadi kode ini yang pertama adalah tentang pendeklarasian doctype. Masih ingat ya, dengan pendeklarasian doctype pada XHTML. Nah, bentuknya seperti ini. Doctype, HTML, public, kemudian diisi dengan W3C, DTD, XHTML. Nah, padahal kita mau mendeklarasikan yang ini aja. Versi berapa? Versi 1.0. Kemudian dia masuk ke transitional. Bahasanya adalah English. Kemudian apalagi? Nah, kita embed yang namanya API mungkin ya, sebutnya dulu. Ada w3.org, kemudian tr in transition, kemudian xhtml 1.1, dtd ya, kemudian html juga, kemudian transitional.dtd. Ini ribet banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau di HTML5 gimana pendeklarasian doctype-nya? Ini simple banget seperti ini ya. Oke, wait. Nah, jadi pendeklarasian daripada XHTML kita butuh 2 baris dengan jumlah karakter yang berbeda. Nah, sementara pada HTML5 itu kita cukup menghentikan 15 karakter saja, teman-teman ya. Jadi 15 karakter ini cukup untuk untuk mendeklarasikan doctype, teman-teman ya. Jadi untuk doctype ini atau tipe dokumen yang akan kita kita akan beritahukan ke browser bahwa dokumen yang kita buat ini bentuknya adalah HTML. Sebetulnya cukup itu aja yang harus diceritakan ke browser, bahwa file atau dokumen yang kita gunakan ini adalah tipenya HTML. Nah, sementara kalau di XHTML, nah untuk mendeklarasikan HTML saja ribetnya banget ya. Jadi ada 2 baris. Sebetulnya 1 baris ya, cuma ini dibuat 2 baris. Dan ini penggunaan karakternya luar biasa. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, nah ya, karena zaman sekarang atau zaman kekinian sudah ada yang namanya kode editor ya, yang autocomplete seperti itu snippetnya. Tapi kalau dulu kan kalau dulu itu jarang ya. Nah, kalau sekarang sudah semua orang berlomba-lomba, berkompetisi untuk membuat dan untuk memanjakan tentunya
pengguna atau memanjakan pembelajar dalam menggunakan aplikasi mereka. Nah, ini dia ya. Jadi kalau di Indonesia orang-orang berlomba mencari uang, kalau di negara lain orang-orang berlomba untuk membuat sesuatu yang banyak digunakan oleh orang gitu. Ini perbedaannya. Kenapa di kita nggak maju-maju ya seperti itu. Jadi berlomba-lomba tuh apa ya, kayak semacam nunjukin bahwa kalau itu, oh ini loh gue punya ini, tapi lu kalau mau lu harus beli gitu. Pelit banget gitu kan. Oke, contoh GitHub. GitHub itu wow, amazing banget ya. Itu digratisin gitu kan. Terus ada lagi yang namanya PHP, itu oh keren banget. Node.js keren banget. Itu digratisin aja gitu. Semua orang biar pakai gitu. Bahwa ini tuh luar biasa gitu ya. Nah, sementara kalau di Indonesia itu apa-apa itu harus bayar gitu. Nah, dan anehnya orang Indonesia itu, padahal Indonesia itu terkenal dengan konsumtifnya ya. Ya kan? Nah, jangankan apa-apa gitu kan, ada handphone baru laku gitu kan. Kemudian komputer baru laku, laptop baru apalagi ya kan. Nah, sampai nabi palsu pun laku di Indonesia men gitu kan. Indonesia ini amazing banget ya. Oke, nah sekarang ada HTML5 teman-teman ya. Sampai ke nabi-nabi palsu nggak tuh? Oke, jadi di HTML5 ini bentuknya seperti ini ya. Jadi teman-teman ketika bikin pendeklarasian tentang doc type atau tipe daripada dokumen yang kita kerjakan atau yang kita buat, itu kalau di XHTML bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang di HTML5 ini cukup segini aja. Cukup 15 karakter. Oke, lanjut. Nah, di sini ada HTML element. Nah, ini dia ya. HTML element pada XHTML. Ini cara menuliskannya begini. Ketika kita mau membuat yang namanya HTML, ini ribet banget sumpah ya. XHTML, kemudian ada XMLNS. Nah, ini apa dah ini ya, silahkan cari teman-teman ya. Bukan berarti saya pelit nih, tapi teman-teman juga harus belajar yang namanya menggunakan atau mencari informasi efeknya. Gimana Pak? XML namespace. Oh, ini XML namespace ya. Oke, tuh ada tuh ya, yang ahlinya berbicara tuh langsung tuh. Jadi teman-teman nggak perlu lagi googling nih XML namespace namanya ya. Nah, jadi kalau kalau teman-teman belum tahu lebih lanjutnya silahkan googling aja ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah alamat yang merujuk kepada nampaknya ini ditujukan untuk bahwa si dokumen ini bentuknya HTML dan yang dan dibuat. Nah, ini websitenya ya, namespace-nya. Jadi di sini mungkin ada API-nya barangkali ya. Nah, kemudian XML-nya, language-nya itu N dan language-nya lagi itu N. Nah, ini ada pendeklarasian limit dua kali. Yang pertama untuk XML, yang kedua mungkin untuk bentuk dokumennya atau bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut ya. Nah, dan lagi-lagi pada HTML5 itu lebih simpel teman-teman. Cukup menuliskan HTML, kemudian menuliskan lang ya, seperti ini, atau bukan lang ya. Kemudian ditulis dengan IN atau disebut dengan kependekan daripada English seperti itu. Nah, jadi ini ribet banget ya kan. Nah, sekarang lebih simple. Nah, kalau yang tadi 15 karakter, kalau yang ini cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 juga. 16 sama ininya ya. Less than dan greater than seperti itu. Nah, ini di HTML5 ini lebih simpel teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau belajar di HTML itu silahkan pelajari HTML5 aja biar lebih simpel ya kan. Nah, di bawahnya ada setiap masing-masing bahasa memiliki kode yang terdiri 2 huruf. Nah, seperti Spanish itu IS, untuk French itu FR, Jerman itu DE, kemudian Chinese itu ZH, Arabic itu AR, dan bahasa Indonesia itu ID. Nah, teman-teman kalau ingin mendeklarasikan ini yang namanya lang, ini kepanjangan dari language ya, yang dibaca language itu. Nah, ini pakainya EN atau ID untuk bahasa Indonesia. Kemudian fungsinya apa sih ID ini atau bahasa ini? Nah, ini fungsinya adalah biasanya kalau dalam ilmu internet itu ada yang namanya ilmu search engine optimization ya. Kenapa kita kalau mikir selalu melihat dulu ke atas? Seolah-olah kita punya jawaban di atas ya. Nah, ini kebiasaan buruk mungkin. Oke, sekarang saya fokus lagi. Oke, jadi sampai mana tadi? Sampai SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, orang luar negeri itu menggunakan SEO ini untuk mencari rupiah, untuk mencari pundi-pundi rupiah ya. Gunanya untuk apa? Nah, semakin ramai website dikunjungi, semakin tertarik orang membacanya. Nah, ini semakin berkesempatan untuk menempelkan Google Ads di sana. Atau bahkan tanpa Google Ads pun mereka bisa menjual websitenya
itu untuk kalangan-kalangan tertentu yang pastinya bentuknya iklan juga gitu kan. Jadi mereka sebagai mediator penyampai iklan gitu. Nah kalau teman-teman lihat beberapa website di kita itu memang aduh terlalu menjengkelkan ya. Banyak yang terlalu menggunakan iklan ketika akan kita contoh mendownload sesuatu seperti misalnya mendownload musik dan sebagainya ya. Itu banyak banget iklannya. Nah kenapa butuh iklan? Karena mereka butuh uang. Nah, jadi teman-teman yang mau download aplikasi atau mendownload apapun itu, kalau ada iklannya dilihat dulu ya. No, 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 no. Kami. Oh, ini kenapa? Oh, gitu. Diikat lagi ya. Oke, wait ya. Oke, sudah. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi SEO ini adalah untuk mencari pundi-pundi rupiah. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silahkan pelajari yang namanya SEO ya atau SEO ya. Nah, ini teman-teman kalau bisa ya, keren banget ini ya. Jadi teman-teman bisa go internasional. Ya, silahkan pelajari itu. Next, nah ada yang namanya head. Nah ini adalah head dari model XHTML. Kemudian model XHTML ini dia menggunakan hal yang seperti ini ya. Jadi ada yang namanya itu equip. Nah, content type, kemudian kontennya text atau HTML, kemudian karakter setnya itu UTF bentuk 8 ya. Nah, kemudian baru ditambah judul dan juga ditambah dengan yang namanya link untuk CSS kalau ada. Nah, sedangkan pada versi HTML5, nah ini teman-teman cukup menambahkan char setnya aja ya di metanya. Jadi sudah nggak perlu nih yang namanya yang seperti ini. Tapi kalau tidak salah di mana ya? Di Sublime 3 itu masih ada ya kalau kayak gini nih. HTTP equip seperti ini ya. Nah, tapi kalau di HTML5 ini kayaknya udah lebih ringkas, lebih simple ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya HTML5 dengan berbagai fitur simpelnya. Oke, di sini ada bahasa Inggrisnya apa nih? Notice the simplified character set declaration that shortens CSS style sheet link text and removal of the trailing slashes for these 2 lines. Oke, nah ini dia ya. Di sini ada garis slash. Karena kalau di sini enggak. Nah, berarti di sini sudah di remove maksudnya dia ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia basic HTML5 yang berbentuk halaman web. Ya, mari kita lihat seperti apa jika kita buat sebuah halaman web dengan menggunakan HTML5. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau kita satukan yang tadi itu yang doc type-nya ya, kemudian yang HTML-nya, kemudian yang header-nya, di sini ada meta-nya, kemudian ada title-nya, kemudian kita juga tambahkan yang namanya link-nya, kemudian di sini ada body-nya ya, di sini kita kasih paragraf, kemudian di sini ada body juga, di sini ada HTML juga. Nah, sekarang gimana kalau kita mulai ngoding ya? Jadi codingan kita nanti akan kita sesuaikan dengan yang ini ya. Nah, bagaimana sih hasilnya? Apakah ada perbedaan daripada yang namanya HTML yang lain ya, atau katakan HTML dan XHTML sebelumnya? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, nanti kita buktikan ya. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah buka yang namanya file project NSP-nya, SNP-nya maksudnya. Kemudian kita mulai gunakan Sublime Text-nya untuk melakukan codingan ya. Nah, mohon maaf sekali saya belum sempat upload yang namanya file latihan di H20 ya. Tapi kalau teman-teman mau download file latihannya, kita sudah punya dokumentasinya di sini teman-teman ya. Di GitHub itu.com dan sobat ngoding pemula. Nah, di sini di bagian yang namanya all. Nah, di sini kita sudah yang namanya mengupload semua bagian foldernya ya. Nah, silakan teman-teman dibuka aja untuk mendapatkan file-file yang sudah kita buat. Oke, silakan di-download semuanya ya. Ya Allah, ini udah pocong ternyata. Astagfirullahaladzim, aku baru ada pocong. Oke ya, dan kita lanjut. Oke.
Nah, silakan teman-teman download dulu filenya ya. Bagi teman-teman yang mau coding di handphone, silakan codingannya itu menggunakan Acode atau aplikasi sejenisnya ya. Oke, silakan. Dan sekarang kita mulai di folder latihan 21. Nah, di sini kita sudah buat foldernya ya, teman-teman silakan buat foldernya. Nah, sekarang saya mau buat file baru, namanya itu index.html. Oke, teman-teman juga buat ya. Jangan sampai saya buat teman-teman nggak buat. Oke, dan sekarang kita perbesar dulu halamannya. Nah, sekarang karena ini tidak bisa di copy paste, bagaimana kalau kita buat dulu yang namanya pendeklarasian .type.html. Gimana caranya mendeklarasikannya? Teman-teman bisa langsung mengetikkan seperti ini, tanda kurang dari, kemudian diikuti dengan ini adalah tanda serubung. Oke. Nah, kemudian ditambahkan langsung dengan tulisan DOCTYP ya, secara tulisnya secara uppercase atau yang namanya kapital, .type seperti ini ya. Nah, kemudian diikuti dengan namanya HTML. Oke, kemudian tutup. Nah, ini selesai ya. Jadi ini adalah deklarasi sebuah file yang namanya HTML. Oke. Nah, sekarang kita buka nggak tuh? Kita buat yang namanya atribut HTML-nya ya, dan kita set. Nah, di sini banyak banget ya. Tuh banyak banget tuh fiturnya tuh teman-teman silakan pakai ya. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan language saja, kemudian kita isi dengan ID. Nah, karena kita ada orang Indonesia, maka kita gunakan ID ya. Sekarang kita simpan dan kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan head. Oke. Tapi sebelumnya kita admit dulu teman kita yang mau masuk. Oke, nyimak aja bang, lagi wipian. Oke. Lagi wipian nggak tuh? Ya. Dan saya ucapkan sangat-sangat mengapresiasi bagi Anda yang sedang wipian, tapi Anda sempat-sempatnya masuk ke sini ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Amin ya Allah. Lanjut kita buat yang namanya headnya ya, head. Oke, head. Kemudian dalam head ini kita tutup dulu headnya seperti ini, dan kita tambahkan dalamnya adalah meta. Oke, meta ya, meta bukan yang lain. Nah, kemudian meta ini kita isi dengan apa? Charset, kemudian UTF-8. Nah, ini secara otomatis ya. Ini enaknya kalau yang namanya Sublime kekinian ya, ke text editor kekinian. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki text editor kekinian, silahkan download dulu ya. Nah, kemudian kita tambahkan title sini teman-teman. Oke, title ya. Nah, teman-teman bisa kalau di mana di Sublime ini, teman-teman bisa mengetikkan langsung ke elemennya atau sintaknya atau tagnya ya, tanpa menggunakan namanya tanda seperti ini. Apa ini? Lebih kecil dan lebih besar seperti itu ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita tulis title seperti ini bisa aja ya. Ini juga tutup title, nah dia otomatis. Kemudian bagaimana kalau kita berikan title yang berbeda? Misalnya di sini adalah latihan 21 HTML 5 seperti ini ya, sambung aja dulu. Oke. Dan sekarang kita tambahkan juga yang namanya linknya ya, link. Nah, bagi teman-teman yang misal ingin mudah membuat membuat codingannya lebih mudah dijalankan di komputernya. Nah, teman-teman silahkan ketik aja langsung nama elemennya ya seperti ini, dan kemudian teman-teman tekan tombol tab. Nah, biasanya dia muncul seperti ini, tinggal teman-teman tab lagi. Nah, dia otomatis seperti ini teman-teman ya. Jadi daripada ngetik satu-satu dan teman-teman keburu tua ya kan. Nah, tinggal teman-teman masuk ke sini ya. Misal kita punya yang namanya app.css atau namanya style.css. Nah, tapi ini nggak bakalan bekerja karena kita belum membuat yang namanya file style.css. Oke, tapi ini diikutin aja dulu ya. Teman-teman jangan bingung, jangan heran ya. Oke, lanjut. Oke, sorry nih teman-teman ya, saya sambil pegang hidung mulu karena saya lagi velg ya. Oke. Lanjut nih, kemana lagi? Ke body ya. Nah, sekarang kita buat juga body di sini. Bukan di sini bang, di mana? Di bawahnya head. Oke, kita buat body. Oke, seperti ini, dan kita tab. Nah, dia otomatis. Oke, dalam body ini kita sematkan yang namanya itu paragraf ya. Oke, kita tambahkan di sini P. Seperti ini, kita tab lagi 2 kali. Oke, paragrafnya di sini kita buat nama quote yang tadi ya. Jangan menodai cinta ya. Oke. Keren banget ya nggak tuh. Oke, nah sekarang kita tinggal tambahkan HTML penutupnya. Oke, seperti ini ya.
Oke, jadi kalau di Sublime dan di text editor terbaru ini ya, kita bisa menggunakan yang namanya tanda garis miring atau yang disebut dengan slash ya. Itu secara otomatis akan menutup semua sintak atau tag yang kita buat sebelumnya. Oke. Contoh kita buat di sini div. Misalnya div ya. Dan sekarang kita buat tanda lebih kecil dari, kemudian diikuti dengan garis miring. Nah, itu langsung otomatis ya. Oke, kita buang lagi karena ini kita akan tidak akan kita gunakan. Oke. Nah, sekarang gimana nih ya? Biar ini tuh kelihatan hasilnya. Oke, sekarang mudah saja ya. Buat teman-teman silahkan buka yang namanya browsernya di sini ya, seperti itu. Hostnya kayaknya anak tawuran atau enggak mantan anak tawuran. Kenapa bang? Kok bisa begitu? Oke, kita karakter set universal ya. Ya bang, punya apa ya? Nah itu dia, dijawab ya sama Pak Astomo. Oke, nah jadi sekarang kalau kita mau yang namanya melahirkan, bukan melahirkan bro, apa namanya? Kita melihat hasil dari apa yang sudah kita buat seperti ini, kita tinggal buka yang namanya yang namanya purchase gitu. Yang namanya file yang sudah kita buat tadi. Oke, nah di sini sekarang kita tambahkan tab baru, kemudian kita open saja dengan menekan tombol Ctrl plus O. Kemudian kita arahkan ke filenya. Di sini ada file xampp, kemudian htdocs, dan ada di project smp. Di sini di latihan ke-21 ya. Oke, dan ini hasilnya ya. Oke, ada di sini jangan nodai cinta ya. Oke, kenapa jangan nodai cinta? Karena cinta itu suci. Ya. Oke, di sini ada latihan 21 ya, HTML5. Kemudian di sini ada tulisan jangan nodai cinta. Oke, seperti apa yang kita buat di sini. Lalu apa perbedaannya Bang dengan yang HTML sebelumnya? Bukankah HTML yang sebelumnya juga sama seperti ini? Ya, betul sekali ya. Secara penampilan tidak ada perbedaan. Nah, tapi perbedaannya ada terletak pada elemen-elemen baru yang disediakan ya. Nah, contoh kita buat audio aja deh. Kita buat audio. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita simpan, kita reboot di sini. Nah, hasilnya nggak jadi apa-apa ya. Nah, sekarang kalau misal kita buat di sini control misalnya ya. Oke, kita buat di sini dan kita reload lagi. Nah, sekarang ada bentuknya ya. Nah, ini kalau dulu itu kita harus menggunakan yang namanya itu plugin atau aplikasi pihak ketiga. Tapi ketika di yang namanya HTML5 kita tidak perlu ya. Nah, jadi cukup di reload seperti ini sudah tampil ya. Nah, sudah berbentuk seperti ini dan ini tidak perlu lagi codingan-codingan khusus. Oke. Nah, inilah perbedaan daripada HTML5. Oke, mudah-mudahan teman-teman bingung ya. Dan ketika teman-teman bingung, teman-teman punya pertanyaan untuk saya. Oke, dan selanjutnya adalah, nah ini dia ada kesalahan di sini ya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu kesalahannya ya. Oke, di sini ada kesalahan nih. Harusnya ini bukan yang ini, tapi kita ambil dulu yang ininya ya. Nah, duduk ya. Iya. Tarik duduk ya. Nih, oke. Sekarang kita ambil dulu, kita screenshot dan kita simpan di sini ya. Guys, mana berisik dong. Nah, dan ini kegedean ya. Nah, nanti ini buat teman-teman belajar di rumah karena setiap file yang saya pakai atau yang saya gunakan dalam hal pembelajaran itu selalu saya share, dan buat teman-teman silahkan download ya sesuka hati, mau dibawa kemana aja ya. Oke. Dulu kenapa sayang? Uminya kenapa? Uminya cantik. Iya emang cantik ya uminya ya. Oke, dan ini dia ya hasilnya dari yang kita punya. Jadi ya, di HTML5 ini secara hasil itu tidak ada perubahan, tapi secara penggunaan itu banyak sekali kemudahan. Oke. Dan teman-teman, untuk malam ini saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan mohon maaf atas segala gangguan yang terjadi ya. Dan bagi teman-teman yang mau traktir saya kopi, silahkan di capture aja ya, di capture, di screenshot. Kemudian teman-teman boleh buat kirim-kirim donasi seperti ke Dana, Oppo atau Saweria untuk beli kopi tentunya ya.
Dan saya ucapkan hatur nuhun untuk malam ini, dan semoga ilmu yang saya bagikan malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup kelasnya dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditanyakan saja. Di sana ada Bapak Astomo yang alhamdulillah malam ini berkenan hadir untuk memberikan jawaban-jawaban kepada teman-teman yang mungkin masih kebingungan, dan saya harapkan juga teman-teman tambah bingung ya dengan materi malam ini, supaya apa? Supaya terjadi komunikasi antara aku dan kamu dan juga kita tentunya ya. Oke, malam ini kayaknya abangnya kesurupan. Enggak ya? Oke, perintah untuk brosur yang menampilkan karakter bersalya seperti itu ya. UTF 8 nanti kita akan bicara tentang ini tuh di ISO ya. Nah di ISO nanti ada dan ini keren banget ya ketika kita sudah berbicara ke sana. Oke teman-teman, bagi yang ada yang mau pertanyaan silahkan kita lempar aja ya pertanyaannya. Setiap pertanyaan nanti akan dijawab melalui grup WhatsApp di sini ya. Teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung silahkan tambah lagi ilmunya, atau silahkan lebih rajin bertanya ya. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung di sini akan saya lemparkan link grupnya. Silahkan seperti ini, teman-teman boleh sekali ya. Boleh minta link ya, sudah dikasih ya. Silahkan aja ya bergabung dengan kami di sana ya. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegramnya Sobat Ngoding Pemula atau diskusi program pemula, silahkan teman-teman juga bergabung, karena di sana itu kita selalu ramai-ramai berdiam diri ya. Oke, sama-sama siswa biasa ID. Oke, thank you untuk malam ini. Kalau semisal tidak ada yang bertanyakan, kita tutup dulu kelasnya. Dan sebelum ditutup kelasnya, seperti biasa kita selalu absen teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang berkenan hadir malam ini di sini, silakan teman-teman buka webcamnya dan kita akan absen. Oke, saya hitung sampai 10. Kalau teman-teman gak mau juga on cam, berarti terpaksa ya. Saya harus paksa teman-teman on cam. Mau gak mau harus on cam, silahkan. Wah maaf bang, kamera depan saya mati. Ya nggak masalah, kamera depannya mati, kamera belakangnya bisa hidup ya kan. Nah jangan ngeles ya. Oke, silakan teman-teman on cam dulu untuk yang namanya absen. Oke, terima kasih untuk siswa. Ya, di kebelakangin aja nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2. Oke, mbaknya 3. Mana lagi nih? Nufus, mana mukanya euy? Mana mukanya euy? Oke, 1, 2, 3. Oke, nice untuk malam ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Bertemu lagi kita di esok hari dalam materi CSS. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan dan teman-teman gak bingung ya. Kalau masih bingung silahkan teman-teman tanya di grupnya Sobat Ngoding Pemula. Oke, dan ini absen ke-21. Dan kita juga akan bagikan absen ini di grup diskusi program pemula. Oke, absen ke-21. Oke, dan buat teman-teman juga di sini ada absen ke-21. Oke teman-teman, untuk malam ini saya ucapkan hatur nuhun sekali lagi, dan teman-teman boleh silakan ya. Untuk yang ketinggalan kelasnya silakan nanti disimak di YouTube channelnya Sobat Ngoding Pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Kak. J, gimana Mas? Mbak? Oke. Jangan panggil dong, Kak.